Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dito Jelang Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah analisa peluang bisnis dengan tema rencana pengembangan bisnis dengan judul PTSL Swakelola BPN di Jawa Timur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Geosolution Pratama Nusantara, bergerak di bidang jasa konsultansi dengan jenis rencana jasa PTSL Swakelola, kantor pertanahan BPN seluruh Jawa Timur. Alamat perusahaan berada di Sukolilo Pak Regensi H19 Keputih Sukolilo Surabaya. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai PTSL. PTSL sendiri adalah singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana pada tahun 2020 PTSL ini bersumber dari dua pengadaan, yaitu yang pertama adalah menggunakan LPSE atau lelang online yang berpusat di Kementerian ATR BPN. Yang kedua adalah PTSL Swakelola, yaitu pekerjaan melalui lobbying dengan masing-masing kantor pertanahan. Untuk volume pekerjaan sendiri pada tahun 2020 yang terpusat di Kementerian ATR BPN adalah 1,7 juta bidang, sedangkan untuk PTSL Swakelola sendiri adalah 1,2 juta bidang pada tahun 2020 pada Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang perubahan pola pekerjaan. Jadi sebelum COVID atau tahun 2020, PTSL lelang menggunakan sistem lelang terintegrasi itu dari 1,8 juta bidang yang dilelangkan berubah menjadi 0 pada tahun 2021. Sedangkan pada PTSL Swakelola sendiri yang dulunya volume pekerjaan dari 1,2 juta bidang bertambah menjadi 1,8 juta bidang pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu tujuan ekspansi bisnis, yaitu yang pertama adalah mendapatkan paket pekerjaan PTSL Swakelola di kantor BPN Jawa Timur. Yang kedua adalah untuk menjalin hubungan profesional dengan kantor pertanahan yang ada di Jawa Timur. Manfaat dari ekspansi bisnis ini yaitu yang pertama adalah memenuhi target omset tahunan perusahaan, yang kedua adalah menambah kolega dalam bisnis. Perencanaan ekspansi bisnis dengan menggunakan analisa SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu kualitas produk. Kami memiliki kualitas produk yang baik dan sudah diakui oleh beberapa kantor pertanahan BPN. Yang kedua adalah pelayanan sesuai dengan SOP perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki SOP dalam bidang jasa tersebut. Selanjutnya yaitu track record yang baik. Kami memiliki beberapa kolega di BPN yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir adalah jumlah personel. Mengapa jumlah personel ini menjadikan strength atau kekuatan, bahwa konsultan sekelas dengan kami hanya sedikit yang memiliki jumlah personel yang banyak, sehingga dengan banyaknya jumlah personel itu menjadi kekuatan tersendiri dari perusahaan. Lalu selanjutnya adalah opportunity. Opportunity yang pertama adalah kantor pertanahan belum mencapai target tahunan pada 2021 ini. Yang kedua adalah kantor pertanahan dipastikan membutuhkan pihak ketiga. Weakness kami ada dua, yaitu tidak ada kolega dari setiap kantor pertanahan. Jadi kami akan melakukan sebuah safari bisnis untuk memperkenalkan perusahaan. Yang kedua, belum ada company profile terbaru dari perusahaan. Lalu selanjutnya adalah trade. Harga paket di bidang menurun dari tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya
nilai dari setiap bidangnya itu bisa mencapai harga 110.000 per bidang, sedangkan pada tahun ini turun menjadi 80.000 per bidang. Yang kedua adalah kantor pertanahan sudah merekrut juru ukur sendiri. Jadi kantor pertanahan memiliki hak untuk merekrut juru ukur sendiri. Berikut adalah flowchart rencana pengembangan bisnis. Mulai dari pertama yaitu rencana ekspansi bisnis, dan diawali oleh pembentukan tim khusus untuk rencana pekerjaan ini. Lalu selanjutnya adalah identifikasi SWOT yang terpecah jadi dua, menjadi perencanaan pemasaran dan persiapan sertifikasi dan manpower. Selanjutnya kami akan melakukan safari bisnis di kantor pertanahan yang ada di Jawa Timur. Setelah itu kita akan mengadakan evaluasi. Apabila tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Apabila terpenuhi syarat kami untuk menjadi kolega di kantor pertanahan, maka kita akan melakukan kontrak pekerjaan dengan kantor pertanahan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai timeline rencana pengembangan bisnis PTSL Swakelola. Jadi rencana untuk pengembangan bisnis ini terdiri dari 5 bulan dan terdapat beberapa agenda. Agenda yang pertama yaitu mempersiapkan proposal dan company profile yang baru. Lalu yang kedua adalah sertifikasi SDM. Yang ketiga adalah melakukan safari bisnis. Yang keempat adalah deal project. Selanjutnya pekerjaan lapangan, pekerjaan laboratorium, dan pekerjaan penagihan. Baik, selanjutnya yaitu rencana anggaran pembiayaan pengembangan bisnis PTSL Swakelola. Dari target kami untuk pekerjaan ini adalah 30.000 bidang dengan nilai per bidangnya 80.000 dan target omset 2,4 miliar rupiah. Target lokasi adalah 3 kantor pertanahan di Provinsi Jawa Timur, lama pengerjaan 5 bulan. Nah, berikut neraca pengeluaran dan pemasukan. Dengan pemasukan 30.000 bidang atau yaitu 2,4 miliar, dengan diimbangi oleh pengeluaran sebesar 798 juta rupiah selama kurang lebih 6 bulan pengerjaan. Selanjutnya yaitu sustainable business. Yang pertama adalah ekonomi BEP, di mana menurut perhitungan BEP akan didapatkan apabila target bidang yang diperoleh adalah 9.980 bidang yang bisa dikerjakan pada satu kantor pertanahan senilai 798 juta. Yang kedua adalah lingkungan. Pekerjaan ini juga termasuk proyek strategis nasional hingga 2025. Mengenai sosial, kantor pertanahan di Jawa Timur sebagian besar belum memiliki kolega untuk pengukuran atau dibutuhkan pihak ketiga. Yang keempat adalah pemerintahan. Kami memiliki legalitas yang lengkap dan tidak semua perusahaan bisa menerapkan legalitas tersebut, sehingga menjadi kelebihan dari perusahaan kami. Baik, selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya pengembangan PTSL Swakelola yang sudah merupakan deal pekerjaan, yaitu sudah kami dapatkan untuk progres target pekerjaan 25.000 bidang dari 30.000 bidang dengan nilai per bidangnya 80.000, dengan target omset berjalan yaitu 2 miliar dan target lokasi 1 dari 3 kantor pertanahan di Provinsi Jawa Timur. Lama pengerjaan sama yaitu 5 bulan. Dari neraca pengeluaran dan pemasukan didapatkan untuk pemasukan sendiri 25.000 bidang dikalikan banyak harga satuan yaitu 80.000 sehingga mendapatkan omset kurang lebih 2 miliar rupiah.
Sedangkan untuk pengeluaran sendiri masih sama, yaitu di angka 798 juta rupiah. Kesimpulan dari pengembangan bisnis PTSL Swakelola ini adalah yang pertama, rencana bisnis ini memiliki peluang yang cukup besar, di mana setiap kantor pertanahan membutuhkan jasa dari pihak ketiga untuk percepatan pencapaian target tahunan. Yang kedua, dengan menggunakan target paket berjalan 30.000 bidang, potensi laba kotor adalah 1,6 M rupiah, belum termasuk PPh dan depresiasi alat. Yang ketiga, pengenalan perusahaan dengan cara melakukan safari bisnis merupakan metode pemasaran yang sangat efektif pada saat ini, di mana klien tidak ada menemukan penyedia jasa dengan kapasitas yang cukup besar seperti perusahaan. Yang keempat, target pekerjaan telah tercapai kontrak 25.000 bidang dengan potensi laba kotor yaitu 1.202 juta rupiah, belum termasuk PPh dan depresiasi alat. Dan selanjutnya yaitu lampiran company profile. Di sini ada beberapa lampiran, mulai dari judul, lalu visi misi perusahaan dengan legalitas perusahaan yang menjelaskan, kita jelaskan juga mengenai moto dari perusahaan. Lalu selanjutnya adalah kami menjelaskan mengenai layanan-layanan yang kami tawarkan kepada calon customer dengan menjelaskan metode apa saja, peralatan apa saja yang kami miliki, dengan unit-unit peralatan yang cukup banyak dan mampu bersaing di kelasnya. Lalu tidak lupa kami menampilkan pengalaman project yang pernah kami lakukan, dimulai dari perusahaan ini berdiri yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, tentunya dengan beberapa pemanis foto kegiatan selama ada di lapangan. Selanjutnya yaitu lampiran contoh hasil produk hukum. Jadi contoh ini kami ambil pada pekerjaan sebelumnya, karena deal pekerjaan belum dilaksanakan dan akan dilakukan insya Allah pada bulan Agustus tahun 2021. Nah, yang pertama yaitu gambar ukur, yaitu gambar ukur salah satu produk hukum yang kami buat dan nantinya akan diasistensikan ke masing-masing dari BPN. Ada 4 halaman, yaitu mengenai nama-nama dari pemohon, lalu ada nama-nama yang mengajukan dengan sketsa yang harus cukup jelas. Lalu selanjutnya di belakangnya ada peta bidang yang menunjukkan titik-titik atau yang memiliki koordinat yang sudah secara digital dapat diakses menggunakan software khusus yang dimiliki oleh BPN. Lalu selanjutnya PBT singkatan dari peta bidang tanah, di mana peta bidang tanah ini produk selanjutnya setelah GU, produk hukum yang kami buat yang tentunya nanti akan disetujui oleh pihak BPN. Jadi nanti untuk pengajuan sertifikat menggunakan PBT. Selanjutnya adalah dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi safari bisnis yang kami lakukan di beberapa BPN di kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah tanda tangan kontrak kerja yang kami lakukan dengan BPN Pacitan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.